Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Masih tetap semangat untuk ikut sekolah minggu? Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik langsung mau bertanya, siapa yang hari ini sudah mengucap syukur sama Tuhan dari sejak tadi bangun tidur? Ada? Wah, bagus. Buat yang belum, langsung mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan pujian dari terbit matahari sampai dengan masuknya nama Tuhan yang terus dipuji. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Ayo berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita sama-sama dengan tetap berdiri, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kepada kami udara untuk kami hirup dengan gratis. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini, di tengah-tengah orang-orang yang banyak menderita karena pandemi COVID, kami bersyukur karena Tuhan masih terus menjaga dan memelihara kami. Dan kami mau mempergunakan waktu kami dengan kami sungguh-sungguh beribadah dan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan disenangkan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Dan juga Tuhan boleh mengajar kami melalui firman yang akan disampaikan oleh Lause Risa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk sekarang. Lause mau tanya, siapa di sini yang sedang suka banget dengan sesuatu? Entah itu suatu barang, entah itu mainan, entah itu games, ada? Nah, Lause yakin kalau kalian sedang suka dengan sesuatu, pasti kalian memikirkan siang dan malam, kalian memikirkan dan kalian gak mau, kalau bisa gak mau berpisah dengan sesuatu yang kalian sayangi itu. Benar gak? Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga sama. Dia sayang banget sama kita. Dan Tuhan Yesus gak mau meninggalkan kita. Tuhan Yesus gak mau kita terpisah dari Dia. Yuk mari pada saat ini Lause mau ajak kita berespon dengan kasihnya Yesus, dengan mengatakan, aku juga sayang loh sama Tuhan Yesus, sehingga apa yang aku pikirkan, apa yang aku ucapkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita kembali berdiri, kita mau nyanyikan pujian I Love You Jesus. In my heart, I love you, Jesus, deep down in my
adalah kerennya kalau setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita ucapkan melambangkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah minggu lalu kalian ikut sekolah minggu? Kita belajar tentang seseorang yang bernama Saulus. Nah, hari ini Lause Risa akan bercerita lagi tentang perubahan yang dilakukan oleh Saulus. Kita sungguh menarik banget ya adik-adik. Kira-kira apa yang akan dilakukan Saulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Lause mau ajakin kita menyanyikan satu pujian yang bilang, Tuhan, aku mau deh berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia bilangnya hitam, aku mau jadi putih Tuhan, karena aku mau jadi terang dan garam buat dunia ini. Kita mau nyanyikan pujian Dare to be Different. Selamat siang adik-adik sekalian. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Engkau selama seminggu ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau membukakan hati kami, kuping kami, dan segala yang ada pada diri kami, supaya kami bisa konsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan itu kami terima dan kami lakukan sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan, Kau pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa menerima dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, minggu lalu Lause Fangfang sudah bercerita bagaimana Saulus bertobat. Saulus yang menjadi penganiaya orang Kristen, memburu orang Kristen yang percaya kepada Yesus, bertemu dengan Tuhan di Damsyik. Matanya dibutakan, bertemu dengan Ananias, didoakan, dan Ananias membuat Saulus menjadi bertobat. Saulus masih bersama Ananias di Damsyik. Setiap hari mereka berdua bersama Ananias menyelidiki firman Tuhan. Saulus belajar
dengan Ananias. Saulus bernyanyi bersama Ananias, memuji nama Tuhan dan berdoa bersama. Saulus berdoa kepada Yesus dan bersyukur karena semua dosa-dosanya sudah diampuni. Bagaimana yang lalu waktu diceritakan Saulus begitu berapi-api memburu dan menganiaya orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Padahal orang Yahudi di sana sedang mencari Paulus. Kemana ini si Paulus yang sedang menganiaya, yang suka menganiaya dan mencari-cari orang Kristen? Mereka tidak tahu kalau saat itu Saulus sudah bersama dengan Ananias dan sudah bertobat. Saulus memikirkan orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Saulus tuh rindu untuk memberitakan tentang Yesus. Saulus yang dulunya seorang penganiaya, sekarang menjadi saksi Kristus. Suatu saat, Saulus berkesempatan pergi bertemu ke salah satu rumah ibadah orang Yahudi. Di sana, Saulus dikasih kesempatan untuk berbicara. Dengan semangat Saulus bercerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus sudah berbicara kepada Saulus. Saulus bertemu dengan Yesus. Saulus berbicara kepada mereka semua, pada orang Yahudi di Damsyik, mengatakan kalau Yesus adalah anak Mesias, anak Allah. Orang Yahudi di Damsyik mendengar tidak percaya. Mereka heran, mereka tercengang. Inikah Paulus sih yang dulunya suka menganiaya orang Kristen? Saulus mencengangkan orang-orang yang menentang ajaran Kristus, memberitakan kebenaran. Mereka tidak mengerti dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Paulus. Mereka kecewa terhadap Paulus. Kenapa Paulus berubah, bertobat menjadi saksi Kristus? Kabar Saulus menjadi pengikut Yesus tersebar ke seluruh rumah ibadat orang Yahudi. Mereka melakukan pertemuan dengan diam-diam dan bertemu dengan gubernur. Saulus tidak dapat didiamkan. Saulus sudah bertingkah laku dengan aneh. Sekarang dia sudah menjadi saksi Kristus. Mereka orang-orang Yahudi Damsyik meminta gubernur untuk membunuh Paulus. Jangan biarkan Saulus memberitakan tentang Yesus. Gubernur setuju dan meminta semua pintu gerbang kota ditutup dan dijaga dengan ketat. Dan orang-orang Yahudi ikut menjaga pintu gerbang kota. Tetapi orang-orang Kristen di Damsyik mengetahui rencana pembunuhan orang Yahudi. Mereka mengambil keputusan kalau Saulus harus keluar dari kota Damsyik dan kembali ke Yerusalem. Bagaimana caranya? Salah satu dari mereka mengusulkan Saulus harus dimasukkan ke dalam keranjang cukup besar dan turun melalui tembok kota. Saulus berhasil diselamatkan oleh mereka, keluar dari Damsyik menuju Yerusalem, kurang lebih 150 km berjalan ke dari kota Damsyik. Berarti Saulus pergi ke Yerusalem. Sesampai di Yerusalem, Saulus tetap semangat. Saulus rindu untuk memberitakan dan menceritakan tentang Yesus anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit. Tapi Saulus tidak kembali ke orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan Saulus tidak juga melapor kepada imam besar yang ada di Yerusalem. Apa yang dilakukan Saulus? Saulus bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka ketakutan. Apa benar ini Saulus yang dulu mereka takut? Si penganiaya orang Kristen, suka memburu orang Kristen.
saudara-saudara mereka itu teraniaya dan kehilangan karena ulah Saulus ini. Tapi ada satu murid Yesus yang percaya kalau Saulus sudah berubah, bertobat dan menjadi saksi Kristus. Siapa? Namanya Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan. Sesuai dengan arti namanya, Barnabas menjadi penghibur bagi Saulus. Barnabas percaya dan yakin apa yang Saulus alami di Damsyik, bertemu dengan Yesus dan menjadi saksi Kristus. Barnabas mengatakan kepada murid-murid Yesus yang lain, jika Tuhan Yesus mengampuni dosa Saulus, kita juga harus mengampuni Saulus. Sejak itu, mereka menerima Saulus menjadi saudara dalam Tuhan Yesus. Kemudian mereka bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka tidak takut lagi terhadap Saulus, karena Saulus sudah berubah, bersaksi menjadi saksi Kristus, bergabung dengan teman-temannya, dan mengikuti Yesus. Orang-orang di Yerusalem sama seperti di Damsyik. Mereka tidak suka dengan Saulus, karena Saulus dengan berani memberitakan, menceritakan, mengenalkan kepada orang-orang yang belum percaya tentang Yesus sebagai anak Mesias. Mereka berencana hendak membunuh Saulus. Sejak mereka menerima Saulus sebagai saudara dalam Yesus, mereka lega karena Saulus sudah menjadi saksi Kristus. Kita harus seperti Saulus, rindu dan berani bersaksi kepada Yesus, bergabung dengan teman-teman yang mengasihi dan mengikuti Yesus. Kita baca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 17. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, maka dilimuti oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia dan berkata kepadaku, lekaslah segera tinggallah Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, mereka menolak Saulus dan mereka berencana untuk membunuh Saulus kedua kalinya. Kemana Saulus akan pergi? Saulus kembali ke kampung halamannya di Tarsus untuk sementara. Dari Yerusalem, Saulus naik perahu menuju pantai utara Laut Tengah. Ia berjalan ke Tarsus. Di sana dia bekerja kembali sebagai tukang kemah. Tetapi Saulus percaya Tuhan Yesus tidak akan mengutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kepercayanya. Dan Saulus percaya Tuhan Yesus akan mengutus Paulus ke suatu tempat untuk memberitakan, untuk mengenalkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah orang yang paling berdosa. Kita tutup firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kami mau belajar seperti Saulus Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau bersaksi, dan kami mengikuti firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati Tuhan, tetap terus Tuhan bersandar kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya, bila kami bisa simpan dan menjadi pelaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa bukan? Nah adik-adik, kita mau juga menjadi seperti Saulus yang diubahkan Tuhan dan dirubah namanya menjadi Paulus. Dia mau bersaksi buat Tuhan dan sekarang dia nggak pernah lagi takut. Dia mau terus menyatakan kasihnya pada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau meresponi firman Tuhan dengan kita mau bersama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan Kristus di gereja kita. Karena itu adik-adik boleh minta tolong kepada mama papa untuk boleh mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di layar. Ayo jangan lupa, jangan tunda-tunda ya. Minta sama mama untuk uang jajannya mama, yang uang jajan yang diberikan buat saya sebagian tolong dipersembahkan untuk Tuhan gitu ya. Kita mau nyanyikan pujian, satu pujian yang mengatakan aku mau jadi pekerja Kristus. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan, kita mau nyanyikan pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Kristus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Tuanku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Tuanku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Dan juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kami, karena kami rindu meskipun mungkin sedikit, tapi kami mau berbagian di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini. Tuhan berkati mama papa untuk boleh terus menjadi saluran berkat melalui mama papa, dan kepada kami juga menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan dan bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan terima persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan apa yang dipelajari hari ini, kemudian adik-adik tulis inti pelajarannya, dan jangan lupa juga direkam ayat hafalannya dan dikirimkan ke lause-lause kelas kalian. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan sama-sama kita mau katakan, kita mau nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa
kami boleh ikut sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan kami mau serahkan untuk 1 minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon rahmat Tuhan dan pimpinan Tuhan menyertai kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terutama di dalam sekolah online ini, biarlah kami boleh menyatakan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan dengan tidak berbuat curang, dengan menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah dan tetap sehat.